bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rosma? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, baik, sebelum Ibu Rosma melakukan coaching dengan Ibu Anti, Iya, Bu. saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati sesi coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait sesi coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Nah, jadi selama Ibu melakukan sesi coaching sebentar, saya akan mengamati 3 hal. Yang pertama, bagaimana Ibu Rosma nanti bisa menjadi pendengar yang aktif, yaitu bebas dari menjudge, bebas dari asosiasi dan asumsi. Kemudian bagaimana Ibu Rosma bisa memberdayakan coach untuk dengan cara menggali potensi coach untuk menyelesaikan masalahnya dan membuat rencana aksi. Ya, baik, Bu. Nah, baik Bu Rosma, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Rosma kembangkan dalam sesi coaching ini? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar. Apakah coach menjadi pendengar yang aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan selain itu apakah coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta, begitu mungkin, Bu. Oke, baik, Bu. Nah, dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas yang ingin Ibu saya amati nanti di sesi coachingnya? Oke, Bu. Saya ingin Ibu Wisti membantu saya kesesuaian dengan coaching yang dilaksanakan dengan alur tirta tersebut. Begitu, Bu. Oh iya, baik. Jadi Ibu Rosma ingin saya mengamati bagaimana kesesuaian coachingnya dengan alur tirta ya? Iya, Bu. Nah, baik, terima kasih Bu. Cukup untuk praobservasi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki fase coaching. Kemudian pada saat sesi coaching nanti saya hanya akan mengamati bagaimana Ibu Rosma mengcoaching Ibu Anti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Anti. Waalaikumsalam, Bu Ros. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Ros, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, Ibu kemarin saya dengar-dengar Ibu mau bercerita dengan saya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Baik, Bu, saya itu di sekolah memiliki satu masalah. Ada murid saya itu yang Masya Allah nakal sekali ya, Bu. Dia itu sering jahil dan mengganggu temannya. Kadang dia juga ketika sedang belajar tiba-tiba merebut pulpen temannya, sehingga anak yang diganggu ini kadang biasanya karena kebelan temannya itu kadang dia menangis, Bu. Seperti itu permasalahannya saya hadapi di kelas saya, Bu. Iya, baik, Bu. Nah, jadi Ibu itu punya permasalahan anak-anaknya yang suka jahil ya, yang boleh dibilang nakal ya, Bu. Iya, Bu. Betul. Nah, dari percakapan kita nanti kira-kira Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu, sehingga anak yang tadi itu yang jahil bisa merubah perilakunya menjadi baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kan Ibu maunya itu nanti anak-anaknya itu ingin berperilaku baik, misalnya tidak lagi mengganggu temannya, kemudian mungkin punya rasa peduli juga ya dengan temannya yang lain. Iya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira indikator baik menurut Ibu itu yang seperti apa? Indikator baik menurut saya, Bu, karena dari fase C dari SD, menurut saya baik itu saya kategorikan ketika anak itu memiliki empati, terus bisa saling menyayangi dengan temannya, terus saling tolong menolong, dan ada rasa disiplin di dalam diri anak tersebut. Saya kira indikator baik menurut saya seperti
Iya, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa apa indikator baik yang ibu inginkan dari anak-anak ibu itu anaknya memiliki rasa empati, kemudian tolong menolong, kemudian eh, apalagi yang ibu sebutkan tadi bahwa apa Memiliki disiplin, memiliki saling kedisiplinan dan menyayangi. saling menyayangi begitu ya Ya Bu. Bu, betul. Nah, kira-kira apa yang ibu bisa lakukan sehingga anak ini bisa berperilaku baik ke depannya? Mungkin yang ingin saya lakukan yang pertama itu saya ingin membuat kesepakatan kelas Bu, karena dengan adanya kesepakatan kelas ini dapat memberikan esensi nilai-nilai keyakinan kelas itu kepada pribadi anak, jadi sehingga anak tersebut memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk bisa mengubah sikapnya tadi tidak baik itu bisa menjadi baik. Terus selanjutnya mungkin saya ingin melakukan uh, praktik baik dari diri saya kepada anak-anak dengan sehingga bisa menimbulkan budaya positif untuk anak-anak saya di kelas. Terus yang ketiga mungkin dari segi pembelajaran di kelas saya ingin memberikan video kepada anak-anak itu sehingga nanti dari video itu mereka bisa melakukan peran dari misalnya yang anak satu memerankan karakter baik dan yang anaknya satunya bisa memerankan karakter buruk, jadi sehingga ada pembanding bagi anak-anak di kelas saya. Oh, kalau mereka melakukan hal-hal yang baik dampaknya akan seperti apa, dan ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak baik akan berdampak seperti apa kepada diri mereka. Saya rasa seperti itu Bu. Oh, jadi yang ingin ibu lakukan nanti itu membuat kesepakatan kelas dan juga praktik baik dari ibu sendiri. Kemudian yang ketiga itu memutarkan video ya Bu, sehingga anak-anak punya pembanding kalau misalnya berbuat seperti ini maka ini konsekuensinya. Nah, dari ketiga yang ibu sebutkan tadi, kira-kira ini kan nanti ibu akan melakukan aksi nyata di sekolah ibu. Nah, dari rencana aksi nyata tersebut, kira-kira yang mana yang akan ibu dahulukan, yang terlebih dahulu ibu akan lakukan? Yang ingin saya dahulukan yang pertama itu keyakinan kelas sendiri, karena melalui keyakinan kelas kan anak-anak sendiri akan membuatnya sehingga mereka sadar apa yang akan ketika mereka melakukan satu pelanggaran mereka akan belajar bertanggung jawab dari apa yang mereka lakukan, sehingga bisa memupuk rasa disiplin dalam diri anak sehingga tidak melakukan hal-hal yang menurut kita atau menurut mereka itu tidak baik. Selanjutnya mungkin yang kedua itu adanya praktik baik dari saya kepada siswa saya sehingga menimbulkan budaya-budaya positif untuk anak-anak. Dan ketiga yang ingin saya lakukan tadi itu melalui video dengan bermain peran watak yang baik dan watak yang buruk kepada anak. Saya rasa seperti itu Bu. Nah, dari ketiga aksi nyata yang ibu sebutkan ini sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, katanya tadi ibu akan melakukan kesepakatan kelas. Nah, dan juga melakukan praktik baik, kemudian yang terakhir adalah memutarkan video. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat ibu akan melakukan aksi nyata ini? Baik, kira-kira saya mulai akan melakukan aksi nyata ini yaitu mulai besok Bu, karena menurut saya semakin baik dan semakin cepat dilakukan aksi nyata ini maka akan semakin cepat juga proses berdampaknya kepada anak-anak. Dan saya rasa juga kenapa saya memilih besok itu karena saya rasa sikap baik ini sikap buruk yang dilakukan anak ini merupakan sesuatu yang sudah yang sangat-sangat perlu untuk dilakukan cepat-cepat untuk dilakukan
menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi semakin cepat untuk dilakukan aksi nyata ini, saya berharap semoga berimbas cepat kepada pribadi anak tersebut. Oh begitu Bu. Ya. Nah jadi dari percakapan kita ini, saya dari pertama sampai sesi terakhir saya bisa menyimpulkan bahwa ya Ibu akan melakukan secepatnya. Itu sangat luar biasa Bu, keputusan yang luar biasa karena Ibu sudah memiliki rencana aksi ke depannya dan sudah ada waktu yang ditentukan. Nah saya bisa menyimpulkan bahwa mungkin nanti Ibu akan membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan praktik baik kepada anak-anak, kemudian memutarkan video. Nah dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan, yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Dari percakapan kita, saya rasa hal yang saya dapatkan di sini, Bu, yang pertama itu solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya bisa menemukan jalan keluar dan juga langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya rasa seperti itu. Iya. Baik Bu, tetap semangat ya Bu. Mudah-mudahan saya doakan juga semoga Ibu tetap sehat dan bisa kembali bertugas dan bisa langsung melakukan rencana aksi yang akan Ibu lakukan nanti. Ya tetap semangat Bu. Baik Bu, terima kasih. Iya sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rosma. Waalaikumsalam Bu Wisti. Nah iya, jadi Bu Rosma telah melakukan coaching tadi ya Bu dengan Ibu Anti. Iya betul Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rosma terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Yang pertama, bagaimana pandangan Ibu sendiri tentang proses coaching yang telah Ibu lakukan? Kalau menurut saya Bu, yang proses coaching yang kami lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya seperti itu Bu. Oh ya baik. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena dalam proses coaching tersebut yang kami lakukan tadi itu, coach bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian coach juga sudah bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan nanti pada rencana aksi. Begitu Bu. Baik. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching tadi? Iya Bu, silakan Bu. Nah, berdasarkan pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, betul sekali bahwa Ibu telah melakukan alur Tirta, kemudian dari menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu bisa menggali potensi coaching untuk menyelesaikan dan membuat rencana aksinya sendiri. Nah, kemudian Ibu juga telah membantu coaching untuk bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan nanti. Kemudian bagaimana pendapat Ibu terhadap hasil pengamatan saya ini? Alhamdulillah Bu, menurut saya juga seperti itu Bu. Kalau dari pengamatan saya tadi dalam proses coaching tersebut. Oh, baik. Namun ada juga beberapa hal yang mungkin masih perlu untuk dikembangkan lebih baik lagi. Mungkin kedepannya ya, ketika melakukan coaching, Ibu bisa menanyakan tentang tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh coaching, kemudian bagaimana si coaching ini bisa menyiapkan rencana tindak lanjut atau rencana pencegahan jika mungkin pada rencana aksinya itu ada beberapa hambatan yang terjadi. Baik Bu, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching selanjutnya? Selanjutnya saya akan lebih memperhatikan dari prinsip dan kompetensi inti coaching sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusinya dan saya sebagai coach bisa lebih menggali nantinya dan bisa menanyakan apa yang menjadi hambatan-hambatan dari coaching tersebut. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya memantapkan prinsip dan kompetensi inti coaching sehingga dapat menggali lebih dalam lagi potensi coaching ya Bu. Iya, Bu. Baik, bagus sekali ya Bu. Kemudian terakhir Bu, sebelum kita menutup sesi pasca observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini, baik saat observasi,
pada saat observasi dan pada saat pasca observasi? Kalau menurut saya Bu, ini luar biasa sekali, proses coaching ini luar biasa sekali. Yang saya dapatkan adalah eh, apa yang menjadi tujuan dan prioritas yang ingin saya kembangkan dalam coaching bisa terpenuhi, bisa terwujud, yaitu saya membantu coaching menggali potensi untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Luar biasa sekali ya Bu. Ibu telah mengetahui pencapaian dari coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Anti. Kemudian juga mempunyai rencana untuk mengembangkan kompetensi coaching. Baik Bu, hal ini akan saya tuliskan nanti pada lembar pengamatan supervisinya sebagai bahan dokumentasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk supervisi selanjutnya. Ya Bu. Baik Bu, kita cukupkan pertemuan hari ini. Tetap semangat ya Ibu Rosma untuk coaching selanjutnya. Iya Bu, terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya Bu. Baik Bu, sekian untuk sesi pasca observasi hari ini. Assalamualaikum.